Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Afrianti, kelas 2 MPI A2 dengan mata kuliah Filsafat Umum. Dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat abad pertengahan, para tokoh dan pemikirannya. Sejarah filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru ini disebut skolastik. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah dan bahwa ilmu itu terkait pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Semula, skolastik timbul di biara-biara tertua di Galia Selatan, tempat pengungsian ketika ada perpindahan bangsa-bangsa. Pada awal abad ke-6, filsafat berhenti untuk waktu yang lama. Segala perkembangan ilmu pada waktu itu terhambat. Hal ini disebabkan karena abad ke-6 dan ke-7 adalah abad yang kacau. Pada waktu itu ada perpindahan bangsa-bangsa yang mengakibatkan adanya serangan bangsa-bangsa yang masih belum beradab terhadap kerajaan Romawi, sehingga kerajaan itu runtuh. Filsafat Barat abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja, saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para ahli pikir saat itu juga tidak mempunyai kebebasan berpikir. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat diciptakan oleh kemampuan akal. Mereka belum mengenal adanya wahyu. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa pratistik dan masa skolastik. Sedangkan masa skolastik terbagi menjadi skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. Masa pratistik. Istilah pratistik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school, yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Skolastik awal. Sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7 dikatakan abad kacau. Skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300 dan masa ini juga disebut masa berbunga. Skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandekan. Tokoh dan pemikiran filsafat yang berpendapat pada masa patristik. Yang pertama Justinus Martin. Nama aslinya Justinus. Kemudian nama Martin diambil dari istilah orang-orang yang rela mati hanya untuk kepercayaan. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani. Dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Yang kedua yaitu Clemens. Ia juga termasuk pembela Kristen, tetapi ia tidak membenci filsafat Yunani. Pokok-pokok pikirannya antara lain
Pertama, memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoriter filsafat Yunani. Yang kedua, bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan pemikiran secara mendalam. Tokoh yang ketiga, Tertullianus. Ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia menjadi gigih membela Kristen secara fanatik. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani, karena filsafat dianggap sesuatu yang tidak perlu. Baginya berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup. Tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat. Tidak ada hubungan antara Yerusalem dengan Yunani. Tidak ada hubungan antara gereja akademi. Tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemuan baru. Yang keempat yaitu Augustinus. Sejak mudanya, ia telah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat, antara lain Platonisme dan skeptisisme. Ia telah diakui keberhasilannya dalam membentuk filsafat Kristen yang berpengaruh besar dalam filsafat abad pertengahan, sehingga ia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. Ia seorang tokoh besar di bidang teologi dan filsafat. Setelah mempelajari aliran skeptisisme, ia kemudian tidak menyetujui atau menyukainya, karena di dalamnya terdapat pertentangan batiniah. Tokoh pada masa skolastik awal. Yang pertama, Peter Abelardus. Ia dilahirkan di Le Palais, Prancis. Ia mempunyai kepribadian yang keras dan pandangannya sangat tajam, sehingga seringkali bertengkar dengan para ahli pikir dan pejabat gereja. Ia termasuk orang konseptualisme dan sarjana terkenal dalam sastra romantik, sekaligus sebagai rasionalistik, artinya peranan akal dapat menundukkan kekuatan iman. Yang kedua, Johannes Scotus Eriugena. Ia adalah seorang yang sangat ajaib sekali. Ia menguasai bahasa Yunani dengan amat baik. Pada suatu zaman, orang banyak hampir tidak mengenal bahasa itu. Pemikiran filsafatnya berdasarkan keyakinan Kristiani. Yang kedua, Anselmus dari Canterbury, dilahirkan di Aosta, Piemont, yang kemudian menjadi uskup di Canterbury. Dapat katakan bahwa ia adalah skolastikus pertama dalam arti yang sebenarnya. Di antara karya-karyanya yang penting adalah Mengapa Allah Menjadi Manusia, Monologion, Proslogion, dan lain-lain. Tokoh yang ketiga, Petrus Abelardus, dilahirkan di Le Palais, dekat Nantes, di Prancis. Pandangan tajam sekali, akan tetapi karena kekerasan wataknya sering ia bentrokan dengan para ahli pikir lainnya dan para pejabat gerejani. Jasa-jasanya terletak dalam pengharuan metode pikiran dan dalam memikirkan lebih lanjut persoalan-persoalan dialektis yang aktual. Metode yang dipakai adalah rasionalistis, yang menundukkan iman kepada akal. Iman harus mau diawali akal. Skolastik puncak. Tokohnya yang pertama, Albertus Mangunus. Di samping sebagai birawan, Albertus Mangunus juga dikenal sebagai cendekiawan abad pertengahan. Lebih dari siapapun, ia telah memperkenalkan Aristoteles kepada dunia barat. Sekalipun demikian, ia tetap setia kepada beberapa dalil Neoplatonisme, bahkan telah memperkuat pengaruh Neoplatonisme dengan keterangannya yang mengenai ajaran Dionysion dan Areopagos. Tokoh yang kedua, Thomas Aquinas. Nama sebenarnya adalah Santo Thomas Aquinas. Menurut pendapatnya, semua kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran.
ia menghimbau agar orang-orang untuk mengetahui hukum alamiah yang terungkap dalam kepercayaan. Skolastik akhir. Tokohnya yang pertama William Ockham. Ia merupakan ahli pikir Inggris yang beraliran skolastik. Menurut pendapatnya, pikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang atau kejadian-kejadian individual. Konsep-konsep atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang alam hanya merupakan abstraksi buatan tanpa kenyataan. Tokoh yang kedua yaitu Nicholas Cusasus. Ia sebagai tokoh pemikiran yang berbeda paling akhir masa skolastik. Menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenal, yaitu lewat indera, akal, dan intuisi. Pemikiran Nicholas ini sebagai upaya mempersatukan seluruh pemikiran abad pertengahan yang dibuat ke suatu sintesis yang lebih luas. Sintesis ini mengarah ke masa depan. Dari pemikirannya ini tersirat suatu pemikiran para humanis. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.